Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita masih dikasih kesempatan berjumpa kembali. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan apabila kita membaca ayat sajadah. Jadi hukum dari sujud tilawah adalah sunnah berdasarkan hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya lebih kurang berbunyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka menyingkirlah setan-setan dengan menangis dan berkata, sungguh celaka manusia diperintahkan sujud lalu mereka bersujud, maka baginya surga, sedangkan aku diperintahkan sujud namun membangkang, maka bagiku neraka, kata si setan. Terdapat di dalam hadis HR Ahmad, Imam Muslim, dan Ibnu Majah. Jadi berdasarkan hadis di atas, kapanpun kita membaca ayat sajadah, baik kita sholat ataupun sedang tidak sholat, kita disunahkan melakukan sujud tilawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Akan tetapi pada waktu sholat berjamaah, makmum harus mengikuti imam. Jika seandainya imam membaca ayat sajadah namun tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak harus melakukan sujud tilawah sendiri, tapi harus mengikuti imam, karena makmum harus patuh dan mengikuti imam yang ada di depan kita. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah, yaitu satu surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 206, kedua surat Ar-Rod, yaitu surat ke-13 ayat 15, 3 surat An-Nahl, yaitu surat ke-16 ayat 50, kemudian 4 surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 109, 5 surat Maryam, yaitu surat ke-19 ayat 58, 6 surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat 18, ke-7 surat Al-Hajj lagi ayat ke-7, surat ke-22 ayat ke-77, ke-8 surat Al-Furqan, yaitu surat ke-25 ayat 77, 9 surat An-Naml, yaitu surat ke-27 ayat 26, 10 surat As-Sajdah, yaitu surat ke-32 ayat 15, 11 surat Shad, yaitu surat ke-38 ayat 24, 12 surat Fusilat, yaitu surat ke-41 ayat 38, 13 surat An-Najm, yaitu surat ke-53 ayat 62, 14 surat
Al-Insyikok, yaitu surat ke-84 ayat 21. Kemudian yang terakhir 15 yaitu surat Al-Alaq, yaitu surat ke-96 ayat ke-19. Ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran biasanya ditandain berupa simbol kubah, berbentuk kubah. Sekarang kita memasukin rukun daripada sujud tilawah. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Duduk di antara dua sujud. 5. Salam. 6. Tertib. Kemudian selanjutnya itu syarat-syarat sujud tilawah. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa syarat daripada sujud tilawah adalah sama dengan syarat untuk melakukan sholat. Seperti bebas dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat sujud. 3. Menghadap kiblat. 4. Menutup aurat. Namun sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Terutama mereka menekankan kepada orang yang mendengar orang lain yang membaca ayat sajadah, kemudian orang yang membaca itu melakukan sujud tilawah, saya ulangi, bagi orang yang mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah, kemudian orang yang membaca itu melakukan sujud tilawah, maka bagi yang mendengarkan disunahkan melakukan sujud tilawah. Nah, untuk hal seperti ini dia terbebas dari syarat-syarat 4 poin yang saya sebutkan di atas tadi. Sekarang kita memasukin doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah ini ada 2 macam. 1 yang berasalkan dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada Rob yang menciptakannya dan membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya kekuatannya, maka Maha Suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Terdapat di dalam hadis Abu Daud 1414, At-Tirmizi 580, An-Nasa'i 222, Imam Ahmad 30 dan 31, Al-Hakim 220. Namun ada juga para ulama berpendapat bahwa sujud tilawah sama dengan bacaan, saya ulangi, berpendapat bahwa bacaan daripada doa sujud tilawah adalah sama dengan bacaan dengan sujud pada waktu sholat pada umumnya, yaitu antara lain Subhana Rabbiyal A'la, ini dibaca 3 kali, yang artinya Maha Suci Rabbu dan Maha Tinggi. Terdapat di dalam hadis Sahih Muslim 477, Abu Daud 847. Dan yang satu lagi berbunyi Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini dibacanya 1 kali, yang artinya Maha Suci Engkau ya Rabb kami dan memujimu, ya Allah ampunilah dosaku. Terdapat di dalam HR Bukhari 794, Muslim 484. Nah, para sahabat sekalian, pada waktu kita melakukan sujud tilawah boleh pilih memakai yang hadis diriwayatkan oleh melalui Siti Aisyah tadi, yang judul pertamanya bunyi sajada wajhiya lillazi khalaqahu dan seterusnya, atau bisa dengan seperti sujud biasa Subhana Rabbiyal A'la dibaca 3 kali, atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Para sahabat sekalian, sekarang kita mencoba melakukan praktek sujud tilawah. Kita mencoba
mulai melalui surat Sajdah, yaitu surat ke-32 ya, ayat ke-15 yang berbunyi innama yu'minu bi ayatina allazi na iza sukiru biha hurrus. Saya ulangi, innama yu'minu bi ayatina allazi na iza sukiru biha hurru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Kemudian kita melakukan sujud. Ada yang langsung sujud, tidak perlu berdiri seperti ini. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa samahu wa basaruhu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sekarang kita melakukan sujud tilawah pada waktu sholat. Kita ambil surat Sajdah lagi ayat ayat ke-15 tadi yang berbunyi innama yu'minu Allah. Saya ulangi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Langsung sujud, Allahu Akbar, tangan enggak perlu diangkat. Terus kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa samahu wa basaruhu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat berikutnya. Tatajaba junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selesai. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tata cara sujud tilawah. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya dan keluarga saya. Semoga juga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu adalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.